Seperti yang kita semua tahu, kalau deadline rilis laporan keuangan kuartal 3 adalah di akhir bulan Oktober. Tapi saham PJA ini dengan PD-nya merilis laporan jauh sebelum waktu deadline-nya, yaitu di minggu kedua bulan Oktober tahun 2023. Usut punya usut, ternyata memang secara kinerja sudah terkonfirmasi turnaround nih, dengan peningkatan kinerja mencapai 130%. Nah, dengan kenaikan kinerja yang setinggi itu, masih layakkah kita koleksi sahamnya di harga sekarang? Dan kira-kira berapa nih target harga jualnya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham PJAA. Menarikkah harga sahamnya saat ini dibandingkan kenaikan kinerja fundamentalnya, dan apakah saham ini masih layak dibeli buat investasi, dan berapa target kenaikan harga sahamnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ngebut rilis kuartal 3, kinerja naik 130%. Saham PJAA jadi segini target harga jualnya. Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 3 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, kode sahamnya adalah PJAA dan ini merupakan logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita melihat dari sejarah didirikannya, ternyata PJAA ini sudah didirikan sejak tahun 1992 nih, atau dalam artian sudah 31 tahun beroperasional di Indonesia. Nah, untuk IPO sendiri sejak tahun 2004 atau sudah 19 tahun, kita bisa transaksikan jual beli sahamnya di bursa kita. Nah, per video ini dibuat di tanggal 14 Oktober tahun 2023, kepemilikan perusahaan terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada pemerintah DKI Jakarta yang mempunyai 72% nih dari total saham PJAA. Lalu kemudian yang kedua ada PT Pembangunan Jaya sebesar 18% dan masyarakat sendiri memiliki sahamnya sebesar 10% dari total saham beredarnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, pemegang saham pengendali itu di dua teratas ini yaitu pemerintah DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya yang sudah menyumbang 90% kepemilikan saham di PJAA ini. Nah, angka kepemilikan masyarakat sebesar 10% itu tergolong cukup kecil ya. Biasanya kalau saham lain itu di kisaran 30-40%. Tapi meskipun kecil, masih bisa dikatakan bagus juga karena artinya pemegang saham pengendali ya, dua ini bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si PJAA. Meskipun memang kalau angkanya terlalu kecil, itu biasanya sahamnya kurang liquid ya, ditransaksikan di bursanya. Lanjut, kalau kita lihat dari sisi market cap-nya, PJAA ini dihargai sebesar 1,5 triliun rupiah untuk market cap-nya. Nah, angka market cap sebesar 1,5 T ini tergolong cukup besar, tapi nggak bisa dikatakan sebagai blue chip ya, karena biasa blue chip itu punya market cap di kisaran 40, 60, atau bahkan 100 triliun ke atas. Tapi menurut saya, PJAA ini juga nggak bisa dikatakan gorengan juga ya, karena market cap-nya sudah di atas 1 triliun rupiah. Nah, lanjut kalau kita bedah laporan keuangannya, ternyata PJAA membagi segmentasi revenue mereka menjadi 3 kategori. Yang pertama ada segmen pariwisata yang menyumbang 82% dari total revenue mereka. Lalu kemudian ada real estate yang menyumbang 8,7% dan perdagangan dan jasa yang menyumbang 9,3%. Nah, dari data ini kita bisa jelas ya ngambil kesimpulan kalau PJAA ini memang sangat bergantung dari segmen pariwisatanya. Dan seperti yang kita tahu, di tahun 2020 kemarin ada pandemi COVID-19 ya, di mana pariwisata itu sangat terpukul. Nah, nanti di belakang kita bisa lihat ya, kita coba bandingkan kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan saat ini seperti apa. Nah, lanjut dari sisi informasi pembagian dividen, kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, ternyata PJAA ini tergolong yang tidak rutin bagi dividen nih. Apalagi kalau dilihat di tahun 2020 kemarin, saat pandemi COVID-19, PJAA sempat membukukan kerugian. Jadi memang tidak ada laba perusahaan yang bisa dibagikan menjadi dividen. Jadi mungkin nggak cocok ya buat para dividen hunter nih. Kemudian fakta menarik terakhir dari PJAA ini sudah terkonfirmasi turnaround ya. Turnaround ini dalam artian tahun-tahun sebelumnya sempat pernah merugi, tapi di kondisi saat ini sudah berbalik untung lagi nih. Jadi sudah membukukan laba kembali. Nah, lanjut sekarang di sini saya mau tunjukin ke teman-teman dulu data yang saya ambil dari paparan publik ya atau public expose PJAA tahun 2021. Nah, sini kita bisa lihat ada informasi kalau memang Ancol atau PJAA ini bisnis utamanya itu sempat ditutup. Dan tutupnya juga nggak main-main, cukup panjang. Sini kita bisa lihat ya, untuk penutupan operasional pernah di Maret sampai Juni, lalu tutup lagi September, Oktober, lalu kemudian tutup lagi Desember dan Januari, lalu kemudian bulan Mei tahun 2021, lalu tutup lagi di bulan Juni sampai Agustus tahun 2021.
Dan kalau kita perhatikan lebih detail ya, tanggal-tanggal di mana Ancol tutup ini merupakan tanggal-tanggal di mana liburan yang biasanya banyak konsumen datang buat berwisata. Jadi memang kondisinya di mana emiten-emiten pariwisata itu biasanya panen malah disuruh tutup nih karena untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19 waktu itu. Nah, tentunya sebagai investor fundamental yang mempercayai kalau pergerakan harga saham mengikuti kondisi fundamentalnya, maka kita bisa buktikan ya dari pergerakan harga saham selama beberapa tahun kebelakangan ini. Nah, sini kita bisa lihat PJA sempat mencatatkan harga tertingginya itu di tanggal 2 Januari tahun 2015, yaitu mencapai Rp2.880 per lembar sahamnya. Namun di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 ya, di tanggal 2 Maret itu menyentuh harga terendahnya di Rp420, atau bisa dikatakan mengalami penurunan nih sebesar 85% harga sahamnya dari harga tertingginya waktu itu. Dan menariknya, di kondisi sekarang ya, ketika PJA sudah merilis laporan keuangan kuartal 3-nya, harga sahamnya sudah kembali naik nih, yaitu mencapai 131% kenaikan harga sahamnya dibandingkan tahun 2020 lalu. Harga sahamnya sekarang sudah di Rp970 per lembar saham. Oke, jadi inilah sekilas profil perusahaan PJA. Nah, setelah ini kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasinya, dan di sana kita bisa lihat apakah harga saham saat ini jadi menarik, dan berapa sih target harga jualnya. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham PJA. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Lalu kemudian data neraca juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan data arus kasnya juga, from operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio fundamental inti lainnya yang memudahkan kita buat analisa tentunya. Oh iya, just info, untuk RDFE update kuartal 3-nya masih dalam proses ya, dan estimasi rilis di awal bulan November nanti. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik, buat detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham PJAA dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Dan kita tinggal ganti aja kode saham yang mau dianalisa, PJAA. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan semuanya sudah dalam miliar rupiah juga. Dan angka tahun 2023-nya sudah disetahunkan nih. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi dari sisi profitabilitas perusahaan dulu nih. Ada 4 komponen, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Dan kalau kita coba lihat dari persentase growth-nya ya, growth dari tahun 2022 ke tahun 2023, ternyata dari sisi revenue, PJA berpotensi untuk meningkat sebesar 26%. Dari yang angkanya tahun 2022 sebesar 958 miliar, naik jadi 1,2 triliun rupiah buat revenue-nya. Nah, angka growth sebesar 26% ini bisa dikatakan cukup besar ya buat skala level perusahaan. Dan ini merupakan hal yang bagus, apalagi kalau kita lihat ya, dari tahun 2019 itu sempat mencatatkan 1,3 triliun, turun nih di tahun 2020 karena ada pandemi tadi tinggal 400 miliar, turun lagi di tahun 2021 jadi 300 miliar, di tahun 2022 sebenarnya sudah terlihat mulai turn around ya, menjadi 900 miliar. Dan di tahun 2023 disetahunkan berpotensi 1,2 triliun rupiah. Jadi ini sangat bagus sekali ya, meskipun memang masih belum menyusul kinerja tahun 2019-nya. Nah, untuk gross profit ada potensi kenaikan 21%, operating profit sebesar 61%, dan net profitnya berpotensi lebih tinggi lagi nih, yaitu peningkatan sebesar 47%. Nah, kenapa dari tadi saya sebutnya berpotensi ya, buat yang tahun 2023? Karena kan data terakhir yang kita punya adalah update kuartal 3, jadi bukan kuartal 4 ya. Nah, karena metodenya ini adalah disetahunkan ya, atau annualize, maka angka-angka pada update kuartal 3 itu dibagi 3 dan dikali 4, dengan asumsi kinerjanya itu on track sampai kuartal 4 nanti. Nah, sini kita bisa lihat ya secara grafik di bawah biar lebih mudah. Ternyata memang yang angka kuning ini ya, net profit sempat ambles dulu ya, sampai minus nih di tahun 2020 dan tahun 2021, tapi di tahun 2022 ternyata sudah berhasil membukukan laba kembali. Dan kalau diperhatikan, di tahun 2023 yang disetahunkan, angka warna kuning ini ya, 226 itu sudah hampir menyaingi yang tahun 2019 ya, laba bersihnya di 230 miliar rupiah. Nah, jadi dari sisi profitabilitas memang PJA ini di update yang kuartal 3 jadi sangat menarik banget ya. Persentase growth-nya tinggi dan bentuknya seperti anak tangga naik ke atas ya, dari minus ini makin kecil, udah plus, dan naik lagi ke atas. Jadi terlihat dari sisi prospek masih positif ya. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan? Nah, neraca seperti kita tahu ada 3 komponen ya. Ada aset, ada hutang, dan ada modal. Nah, sini kita bisa lihat ya grafiknya biar lebih gampang. Ternyata dari sisi aset sempat mencapai puncaknya itu di tahun 2021 nih, yaitu mencapai 4,4 triliun rupiah.
Lalu di tahun 2022 sempat ambles ya, jadi tinggal 3,8 triliun dan posisi saat ini ada di 4 triliun rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat hal yang menarik ya. Kalau kita coba bandingkan bar yang oranye ini, kita bandingkan dengan yang warna abu-abu. Ya, hutang kita bandingkan dengan modal. Di mana tahun 2021 ternyata komposisi hutang itu sempat meledak ya, lebih tinggi dan jauh dibandingkan dengan modalnya. Tapi masuk tahun 2022 sudah mulai membaik ya, hutangnya itu mengecil, dan di tahun 2023 ekuitasnya juga sudah mulai kembali pulih nih, sehingga gapnya jadi semakin kecil. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, kalau gapnya semakin kecil atau bahkan yang abu-abu ini jadi lebih tinggi nih dibanding yang warna oranye, maka kemungkinan gagal bayar atau bangkrut itu jadi sangat kecil. Karena tingkat modal jadi lebih tinggi dibandingkan dengan hutangnya. Oke, jadi dari sisi neraca untuk PCA juga tergolong sangat bagus ya. Dari sisi tren semakin lama semakin membaik. Sekarang kita coba evaluasi dari sisi arus kas perusahaan. Nah, laporan arus kas ada 3 komponen, yang from operation, from investment, dan from financing. Sekarang kita akan coba lihat yang bagian operation dulu, atau yang warna biru di sini. Nah, ternyata selama 5 tahun terakhir, kalau kita lihat angka warna birunya ini naik turun ya, sempat di positif, sempat di negatif, lalu saat ini sudah positif kembali. Nah, buat angka yang arus kas operation, kita harapannya adalah angkanya positif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya uang lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita kan sebagai pemilik bisnis pengennya perusahaan kita cuan dong, jadi kita pengen lebih banyak duit yang masuk. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin cukup bisa kita maklumi ya, karena sektor pariwisata itu sangat terimbas dari adanya COVID-19. Dan meskipun negatif, PCA tergolong cukup oke nih, karena negatifnya nggak sampai dalam-dalam amat. Nah, sekarang kita coba lanjut, kita lihat dari arus kas investmentnya ya, atau yang warna oranye di sini. Nah, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, ternyata angkanya negatif terus. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angka investmentnya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Dan seperti yang kita tahu ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi ini good, cukup ideal buat PCA, angkanya negatif terus setiap tahunnya. Lanjut kita lihat dari arus kas financing ya, atau pendanaan, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya naik turun nih. Di tahun 2019 negatif cukup dalam, di tahun 2020 positif dikit, tahun 2021 positif banyak, tahun 2022 cukup negatif dalam, dan di tahun 2023 ada negatif sedikit ya. Nah, kalau buat yang arus kas financing, kita harapannya angkanya adalah negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti artinya perusahaan lebih banyak lunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Atau mungkin perusahaan bagi dividen. Nah, itu juga akan jadi pengurang di angka yang financing ini. Nah, di tahun 2020 dan tahun 2021, ternyata PCA lebih sering nambahin hutang nih, jadi angkanya positif lebih tinggi. Dan kesimpulan ini cukup terkonfirmasi ya, dimana kalau kita lihat sebelumnya, di tahun 2021, posisi hutang itu paling tinggi gapnya dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, oke, berarti dari sisi arus kas ini tergolong cukup ideal ya. Untuk operation, ya cukup dimaklumi tahun 2020 dan tahun 2021 negatif, dan financingnya sebenarnya cukup ideal, kecuali tahun 2021. Tapi kalau kita fokus ke masa kini dan potensi masa depan tergolong cukup oke ya, karena angkanya sudah balik negatif lagi. Oke, jadi itu tadi ya gambaran dari 3 laporan inti laporan keuangan perusahaan. Sekarang kita akan coba ngevaluasi gimana tentang margin-margin atau rasio perusahaannya. Nah, sekarang kita masuk dari sisi profitability margin dulu. Ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Dan ini adalah tren selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat di tahun 2020 dan tahun 2021 cukup drop ya, karena angkanya negatif dan merugi waktu itu. Tapi masuk tahun 2022 sudah terkonfirmasi turnaround nih. Dan apalagi di tahun 2023 angkanya sudah lebih positif dan lebih bagus lagi. Di sini pertama yang kita bisa lihat untuk garis warna biru dan warna oranye dan warna abu-abu selalu posisinya sama ya. Di mana biru itu paling atas, oranye paling tengah, dan warna abu-abu selalu paling bawah. Nah, grafik sejajar seperti ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena artinya tidak ada laba perusahaan dari aktivitas yang non-operasional atau aneh-aneh. Nah, aneh-aneh itu seperti apa? Contohnya mungkin perusahaan ternyata investasi di dolar gitu, lalu kemudian ada selisih kurs yang tinggi. Atau mungkin contoh lain ternyata perusahaan juga investasi di kripto gitu misalnya, lalu kemudian cuan gede. Nah, kalau ada laba lain-lain seperti itu, biasanya yang warna abu-abu ini akan jadi aneh nih. Dia akan tiba-tiba naik sendiri, lebih gede dibandingkan dengan garis oranye atau garis birunya. Tapi untuk kasus PCA ini tergolong ideal ya, garisnya cukup oke. Dan kita bisa lihat di kondisi tahun terakhir, tahun 2023 juga cukup mantep nih, di mana gross profit marginnya mencapai 55%, operating profit 37%, dan net profitnya bisa 19%. Nah, angka 55% ini bisa dikatakan sangat tinggi ya, karena pada umumnya untuk gross profit margin, angka 40% itu sudah bisa dikatakan sebagai salah satu market leader. Dan PJA ini bisa catat angka lebih gede lagi, yaitu 55%. Dan apalagi kalau kita coba bandingkan ya dengan kinerja tahun 2019, yaitu sebelum pandemi, kondisi saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi waktu itu. Jadi dari sisi profitability margin juga memberikan sentimen positif buat emiten PJAA. Sekarang kita akan coba lihat dari sisi ROE-nya ya, atau Return on Equity. Nah, ini adalah tren selama 5 tahun terakhir dan juga ternyata kurang lebih sama ya, di mana kinerja tahun 2023 itu sudah lebih bagus nih dibandingkan tahun 2019 lalu.
Dan angka ROE 14% ini tergolong cukup tinggi ya. Kalau kita coba bandingkan dengan bunga deposito yang mungkin setahun cuma kasih return sekitar 3-4%, ternyata perusahaan PJA bisa memberikan return sebesar 14% di tahun 2023. Oke, dari sisi ROE juga sangat sehat, trennya masih terlihat naik. Gimana dengan kondisi rasio DER-nya ya, atau rasio hutang terhadap modal, debt to equity ratio. Nah, sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir ternyata memang mencuat di tahun 2021 ya, yaitu angka rasio DER-nya hampir mencapai 2 kalinya. Masuk tahun 2022 dan tahun 2023, angkanya semakin membaik, semakin mengecil. Semakin kecil angka rasio DER itu menunjukkan perusahaan semakin sehat ya. Semakin kecil kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut. Dan kalau lihat di sini, PJA sempat mencapai tertinggi tahun 2021 hutangnya dan survive ya. Saat ini kondisinya masih lebih rendah, jadi menurut saya masih tergolong aman nih untuk rasio DER-nya si PJA ini. Nah, sekarang kita lanjut ke informasi pembagian dividen ya. Nah, kita bisa lihat untuk tutup buku masing-masing tahun, ternyata sempat bolong-bolong nih. Di tutup buku tahun 2019 tidak bagi dividen, tahun 2020 dan tahun 2021 juga tidak bagi dividen. Nah, buat tutup buku tahun 2020 dan tahun 2021 cukup maklum ya, karena tahun 2020 dan tahun 2021 ini perusahaan kan sedang rugi. Tadi di sini angkanya negatif ya, rugi. Jadi memang nggak ada duit yang bisa dibagikan jadi dividen. Nah, tapi menariknya PJA ini ketika masuk tahun 2022 sudah dapat laba lagi meskipun sedikit ya. Tapi perusahaan tetap mau bagi dividen ke para pemegang sahamnya. Meskipun angkanya nggak bisa dibilang gede ya, cuma Rp29 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan dividen yield-nya, ternyata angkanya juga nggak bisa dibilang gede-gede amat ya, yaitu di kisaran 4%-an aja. Berarti bisa dikatakan kurang lebih sama lah dengan bunga deposito. Mungkin kalau buat di mata para dividen hunter masih belum menarik ya, kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten lain seperti contohnya batubara yang bisa kasih dividen yield lebih dari 10 atau 20%. Oke, jadi itu tadi ya, kondisi fundamental saham PJA update kuartal 3 tahun 2023. Kita bisa lihat dari segi sektor pun sudah mulai pulih ya dari pandemi COVID-19, terbukti dari laporan kuartal 3 yang cukup meningkat signifikan dan trennya saat ini semakin naik buat sektor pariwisata, dan tentunya tak terelakkan untuk saham PJA ini juga mendapat sentimen positif. Nah, setelah kita lihat semua tadi, tentu pertanyaan terakhir adalah terkait dengan harga sahamnya ya. Apakah harga saham saat ini masih tergolong murah, under value? Harga wajar apa sudah kemahalan? Dan kira-kira kalau ternyata masih murah pun atau under value, kira-kira berapa sih target harga jualnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa lihat ke rasio valuasi ya. Nah, kita masuk ke rasio valuasi yang pertama, yaitu price to book value atau PBV. Nah, sini kita bisa lihat ya, tren selama 5 tahun terakhir untuk rasio PBV itu ternyata semakin kesini semakin naik nih angkanya. Sempat terendahnya di 0,55 ya saat pandemi kemarin, dan saat ini posisinya di 0,93. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, cara baca rasio PBV, kita berpegangan pada angka 1 nih. Nah, kalau angka PBV-nya itu di bawah 1, itu semakin murah atau under value. Di angka kisaran 1 sampai 1,3 itu tergolong harga wajar, tapi sudah mulai 1,5 dan ke atas itu tergolong overvalue atau sudah mulai mahal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, angka tahun 2023 di angka 0,93 sebenarnya sudah menuju harga wajar ya untuk PJA ini. Masa terbaik atau masa termurahnya adalah di tahun 2020, di mana hanya dihargai 0,55-nya aja. Nah, untuk menentukan target harga jualnya menurut rasio PBV, misalkan kita angka 0,93 ini balik ke angka wajar ya di angka 1. Nah, maka menurut rasio PBV, kemungkinan untuk kenaikan harga sahamnya itu cukup kecil ya, karena sudah tergolong harga wajar. Berpotensi hanya naik kurang dari 10% ya, karena dari 0,93 ke angka 1. Nah, oke, dari sisi rasio PBV mengatakan kalau saham ini sudah tergolong harga wajar. Kita coba pakai rasio pembanding, yaitu rasio valuasi yang kedua, yang namanya PE ratio ya, atau price to earning ratio. Nah, sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, angkanya naik turun ya. Di tahun 2020 dan tahun 2021 angkanya negatif, karena itu tadi, perusahaan lagi rugi ya. Jadi price ya, harga saham dibandingkan dengan earnings-nya jadi negatif. Nah, kita bisa lihat sebelum pandemi di angka 6,84 dan setelah pandemi atau saat ini ada di angka 6,86. Nah, buat teman-teman yang belum familiar cara baca rasio PE ratio ini, kita berpegangan pada angka 10. Kalau angkanya di bawah 10 berarti semakin murah atau under value. Di angka 10-13 maka angka wajar, tapi kalau sudah mulai 15 ke atas itu tergolong overvalue atau kemahalan. Nah, kalau lihat trennya seperti ini, sebenarnya di tahun 2019 pun kondisinya waktu itu masih under value ya. Hanya dihargai 6,84 kali PE rasionya. Dan kondisinya saat ini di mana sudah lebih baik ya dibandingkan dengan kinerja tahun 2019, harga sahamnya dihargai hanya 6,86 PE rasionya. Dan angka ini tergolong masih under value ya. Nah, untuk PE rasio ini juga sama. Kalau kita mau buat target jual harga sahamnya menggunakan PE rasio, kita bisa ibaratkan misalnya angka ini balik ke harga wajar di angka 10 ya PE rasionya. Berarti ada potensi kenaikan harga saham sebesar 50% ya, dari 6,86 ini ke angka 10 atau angka wajarnya. Jadi untuk pertama, rasio PEV tadi mengatakan harga saham ini sudah wajar.
rasio PI rasio ini mengatakan harga sahamnya saat ini sedang undervalue dan punya potensi kenaikan kurang lebih 50%. Nah, lebih percaya mana nih, PBV atau PI rasio? Nah, biasanya saya akan menggunakan satu metrik valuasi lagi ya, yang namanya adalah EPS growth. Nah, sini ada kalkulatornya, kita bisa buka di sini. Dan di sini kita bisa tinggal ganti aja kode sahamnya, PJAA. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua perhitungannya secara otomatis. Nah, rasio valuasi EPS growth ini punya kriteria nih, teman-teman. Nggak cocok buat semua saham, tapi cocoknya cuma untuk emiten yang punya laba konsisten atau diekspektasikan bertumbuh. Nah, PCA ini kan sudah turn around ya, kita ekspektasikan dia bertumbuh di masa depan. Dan untuk EPS growth ini juga nggak cocok buat emiten yang lagi rugi atau punya angka modal atau ekuitasnya negatif. Tapi karena saat ini PJAA kondisinya sudah tidak rugi dan ekuitasnya juga tetap positif, maka saya rasa untuk EPS growth ini bisa kita pakai buat PJAA. Nah, untuk perhitungannya saya menggunakan dua asumsi ya. Yang pertama, inflasi 10 tahun ke depan itu sebesar 50%, dan growth EPS per tahunnya saya buat konservatif aja, yaitu 4% aja setiap tahunnya. Dan setelah otomatis terhitung, kita bisa lihat target harga jualnya nih, yaitu di Rp1.927 per lembar sahamnya. Nah, karena harga sahamnya saat ini ada di angka 970, maka dia punya tingkat diskon sebesar 50% atau punya potensi kenaikan sebesar 99%. Nah, target harga ini dengan catatan ya, kita nih mainnya investasi jangka panjang, mungkin kisaran 2-3 tahun ke depan. Kalau kita lihat histori pergerakan harga sahamnya yang sepatnya tuh 2000-an ya, di tahun 2015 lalu itu, maka angka 1900 ini menurut saya sangat mungkin buat di-achieve kembali kalau kinerjanya sesuai dengan ekspektasi terus bertumbuh di masa depan. Nah, setelah kita evaluasi tadi rasio PBV, PI rasio, dan EPS growth, saya bisa menyimpulkan saya akan lebih mempercayai perhitungan yang menggunakan angka laba perusahaan. Perhitungan yang menggunakan laba perusahaan itu ya tadi ya, PI rasio sama EPS growth ini. Kalau yang PBV itu ngitungnya nggak pakai laba perusahaan, tapi pakai nilai buku perusahaan. Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya menilai untuk saham PJA ini tergolong yang undervalue. Tapi tentunya itu baik lagi opini saya pribadi ya, berdasarkan perhitungan yang saya lakukan. Dan tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu, bahwa tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham nih. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham PJA versi saya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama file Excel RDFE-nya, untuk update kuartal 3-nya masih dalam proses ya, dan estimasi rilisnya ada di awal bulan November nanti. Jadi selama nunggu, boleh banget nih, cobain dulu file sampelnya gratis. Jadi kalau cocok, nanti bisa langsung pesan aja, pas udah rilis di awal November nanti. Buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Nah, buat file sampel gratisnya, boleh DM atau email saya ya. Panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFE-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.